Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan salah satu agama yang terbesar di dunia dan merupakan agama mayoritas di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan dan peradaban di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah ada agama Hindu dan Buddha yang dahulu masuk ke Indonesia. Antara kebudayaan Islam, kebudayaan Hindu dan kebudayaan Buddha, serta kebudayaan asli Indonesia saling bertemu dan saling mempengaruhi. Hal ini kita sebut dengan akulturasi. Selamat datang di Mr. Agus Channel. Pembahasan kita kali ini tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Nusantara. Tahukah kalian apa itu akulturasi? Akulturasi adalah hasil proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan sebelum Islam dan setelah Islam masuk ke Indonesia tidak hanya berbentuk kebendaan seperti seni bangunan, seni ukir, atau pahat dan karya sastra, melainkan juga pola hidup dan kebudayaan non-fisik lainnya. Beberapa contoh bentuk akulturasi ditunjukkan pada berikut ini. Perpaduan antara seni budaya Indonesia dan budaya Islam dalam bentuk bangunan dapat dilihat melalui bangunan masjid, makam, dan bangunan yang lainnya. Masjid Demak merupakan salah satu contoh hasil perpaduan kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Akulturasi atau percampuran budaya yang terdapat pada Masjid Demak ada pada bentuk arsitekturnya yang memadukan budaya Islam dengan budaya Jawa. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang dibangun pada abad ke-15. Menurut tradisi masjid, Masjid Demak dibangun oleh para wali yang dijuluki Wali Songo. Sebagaimana Masjid Kudus merupakan bentuk akulturasi agama Islam dengan budaya Jawa yang dipengaruhi budaya Hindu dan Buddha. Tata ruang Masjid Agung Demak terinspirasi oleh arsitektur yang ditemukan pada bangunan sebelumnya di Jawa. Beranda Masjid Agung Demak memiliki bentuk limasan, berbentuk persegi yang mengerucut ke atas seperti limas. Sementara itu, atap Masjid Agung Demak memiliki bentuk atap tujuk 3 tingkat. Atap bertingkat ini adalah bentuk yang berasal dari Meru, gunung mitologis dalam agama Hindu yang merupakan kediaman para dewa. Atap Masjid Agung Demak tidak memiliki kubah, berbeda dengan arsitektur masjid yang biasa terdapat di Timur Tengah atau India. Sahabat cerdas yang beriman, berdirinya kerajaan Islam Demak tidak lepas dengan adanya Masjid Agung Demak sebagai simbol penyebaran Islam di Pulau Jawa. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebagai sebuah kerajaan yang baru muncul dengan aliran agama yang berbeda, Kerajaan Demak harus mampu untuk menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat yang masih memegang nilai dari agama Hindu dan agama Buddha. Keberadaan Masjid Agung Demak merupakan bentuk perpaduan dari kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi akulturasi budaya antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu di Kerajaan Demak.
Sahabat cerdas yang beriman, perpaduan antara seni budaya Indonesia dan budaya Islam dalam bentuk bangunan dapat juga dilihat melalui bentuk bangunan Keraton Yogyakarta dan Masjid Gede Kauman yang berada di kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dan Masjid Gede Kauman merupakan bukti akulturasi Islam dengan kebudayaan Jawa. Kota Yogyakarta terkenal dengan julukan kota pelajar, kota wisata, adalah kota yang kaya akan akulturasi budaya. Berjuta filosofi mistik tersimpan di Yogyakarta. Yogyakarta tetap masih mempertahankan nilai-nilai budaya. Akulturasi budaya di Yogyakarta dapat kita tinjau dari struktur bangunannya. Saka atau tiang penyangga pada keraton merupakan hasil akulturasi agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam. Bagian teratas yang dekat langit-langit merupakan warisan budaya Hindu, sedangkan bagian tengah merupakan daun bunga teratai merupakan warisan budaya Buddha. Tepat di bawah replika daun teratai terdapat melingkar garis berjumlah 17 dan berwarna hijau yang merupakan warisan Islam. Makna garis yang berjumlah 17 di Saka adalah hasil penjumlahan bilangan rakaat selama satu hari. Jumlahnya pun 64, yakni umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat menurut perhitungan Hijriah. Sahabat cerdas yang beriman, perpaduan antara seni budaya Indonesia dan budaya Islam dalam bentuk bangunan dapat juga dilihat melalui bangunan makam yang berada di Indonesia. Pada makam Islam sering kita jumpai bangunan kijing atau jirat, bangunan makam yang terbuat dari tembok bata, yang kadang-kadang disertai bangunan rumah atau cungkup di atasnya. Dalam ajaran Islam, sebenarnya tidak ada aturan tentang kijing atau cungkup. Adanya bangunan tersebut merupakan ciri bangunan candi dalam ajaran agama Hindu dan agama Buddha. Tidak berbeda dengan candi, pada makam Islam, terutama makam para raja, biasanya dibuat dengan megah dan lengkap dengan keluarga dan para pengiring. Setiap keluarga dipisahkan oleh tembok dengan gapura atau pintu gerbang sebagai penghubungnya. Gapura itu berlanggam seni zaman pra-Islam. Misalnya, ada yang berbentuk kori agung atau beratap dan berpintu, dan ada juga yang berbentuk candi. Penempatan makam pun terjadi akulturasi antara kebudayaan lokal, Hindu dan Buddha, dan Islam. Misalnya, makam terletak di tempat yang lebih tinggi dan dekat dengan masjid. Contohnya, makam Raja-Raja Mataram Islam yang terletak di Bukit Imogiri, Yogyakarta, dan makam para wali yang berdekatan dengan masjid. Hasil proses akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Indonesia dapat juga kita lihat dari seni rupa dan seni aksara yang ada di Indonesia. Penulisan aksara-aksara Arab di Indonesia biasanya dipadukan dengan seni Jawa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Huruf-huruf Arab yang ditulis sangat indah disebut seni kaligrafi. Perkembangan seni kaligrafi Arab di Indonesia kurang begitu pesat dibanding dengan negara lain. Seni kaligrafi biasanya digunakan untuk hiasan masjid, motif hiasan batik, atau batu nisan. Akulturasi Islam berikutnya adalah di bidang seni sastra. Seni sastra Indonesia pada zaman Islam banyak terpengaruh dari sastra Persia.
Bentuk-bentuk seni sastra yang berkembang pada zaman Islam adalah contohnya seperti hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah, atau hikayat 1001 Malam dan hikayat Amir Hamzah. Akulturasi Islam berikutnya adalah di bidang seni pertunjukan. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti debus, seperti sudati, tarian zapin, dan kesenian wayang. Kesenian wayang di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Pada masa Islam, kesenian wayang mengalami akulturasi mulai dari alur cerita, tokoh wayang, dan nama beberapa benda pusakanya. Dalam cerita pewayangan, Yudhistira diceritakan sebagai sosok yang memiliki darah putih, artinya suci karena sudah memiliki sebuah senjata berupa kalimat syahadat, yang menjadi iftitah atau permulaan seseorang untuk menuju tingkatan kesucian hidup berupa rukun Islam. Yudhistira dalam cerita pewayangan memiliki beberapa saudara, yaitu Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Keempat saudara itu menjadi perlambang dari rukun Islam setelah syahadat, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima tokoh tersebut disebut Pandawa untuk melambangkan 5 rukun Islam. Ada banyak bentuk akulturasi kebudayaan Islam lainnya, seperti kalender, kehamilan, kelahiran anak, khitanan anak, pernikahan, acara kematian, perayaan Asyura, sekaten di Yogyakarta, dan perayaan Grebek. Acara-acara tersebut sampai sekarang masih dipertahankan. Contohnya seperti acara sekaten yang ada di kota Yogyakarta. Festival Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Rangkaian perayaan secara resmi berlangsung dari tanggal 5 dan berakhir pada tanggal 12 Maulud Penanggalan Jawa. Beberapa acara penting perayaan ini adalah dimainkannya gamelan pusaka di halaman Masjid Agung masing-masing keraton, pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, dan rangkaian pengajian di serambi Masjid Agung, dan puncaknya adalah Grebek Maulud sebagai bentuk syukur pihak istana dengan keluarnya sejumlah gunungan untuk diperebutkan oleh masyarakat. Sahabat cerdas yang beriman, dari penjelasan yang telah disampaikan, dapatlah kita simpulkan bahwa begitu kayanya kebudayaan Islam di Indonesia. Kebudayaan yang telah berakulturasi, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, dan budaya asli Indonesia saling bertemu dan saling mempengaruhi, sehingga terciptalah kebudayaan baru yang merupakan hasil dari akulturasi.